Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Fitri Ekawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Saya merupakan guru kimia di SMA Negeri 9 Garut. Berikut adalah video pembelajaran UKIM saya yang diambil pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Video ukir saya memuat materi tentang larutan asam basa pada kelas 11 MIPA. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan Kinan untuk memimpin berdoa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Kalau sudah hadir semua. Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Kok siap kayak yang masih ada yang megang HP ya? Jangan megang HP kalau sudah siap. Nah, materi hari ini adalah larutan asam basa. Sebelum ke larutan asam basa, kita kan kemarin sudah pembelajaran lebih dahulu pendahuluannya. Kita ngadain dulu pretest. Silahkan saya share linknya di grup ya. Sudah masuk semua? Ya, sok. Saya kasih waktu 7 menit ya. Kalau sudah boleh dikirim. Sudah? Silakan kirim, jangan lupa dikirim ya. Oke, kalau sudah terima kasih. Nanti nilainya ya sudah dapat dilihat sendiri. Nah, kompetensi dasar yang akan saya sampaikan hari ini yaitu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionnya dalam larutan. Kemudian yang 4.10-nya yaitu menganalisis trayek perubahan pH, beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode praktikum diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap gotong royong dan berpikir kritis serta dapat memahami sifat larutan asam basa dengan benar, kemudian menganalisis larutan asam dengan lakmus dan indikator universal dengan benar, menguji sifat larutan asam basa dengan menggunakan indikator universal dan lakmus dengan teliti, dan kalian dapat menyimpulkan sifat asam dan basa menggunakan indikator universal dan lakmus dengan benar. Nah, sebelum ke materi, kalian lihat ini gambar apa? Larutan. Ada yang masih ingat larutan itu apa? Acungkan. Ya, silakan Risa, apa itu larutan? Campuran homogen dari pelarut dan zat-zat terlarut. Oke, betul. Tepuk tangan buat Risa. Ya, betul. Itu adalah pengertian tentang larutan. Kemudian ini peta konsepnya. Ibu akan menjelaskan, kemarin sudah kita menerangkan tentang teori asam basa, yaitu Arrhenius, Berslori, dan Lewis.
Kemudian indikator asam basanya itu terdiri dari kertas lakmus, indikator universal, ada larutan indikator, dan indikator alam. Tapi untuk hari ini, pertemuan hari ini hanya cukup 2, yaitu kertas lakmus dan universal. Manfaat untuk pembelajaran ini kita dapat mengetahui dalam kehidupan sehari-hari bahan yang termasuk larutan asam, kemudian larutan basa. Masuk ke materi selanjutnya atau ke orientasi masalah. Kalian tahu ini gambar apa? Jeruk. Kalau yang ini jeruk apa? Lemon. Kalau yang ini? Jeruk nipis. Bagaimana rasanya? Asam. Saur saha. Ada yang manis tidak? Ada. Kayak ibu ya. Jadi jeruk nipis, emang ada yang manis? Kalau jeruk, kalau satu lagi jeruk lemon. Kalau jeruk lemon? Asam. Tidak ada yang manis? Tidak. Kecuali dikasih gula. Itu rasanya masam, berarti ini asam. Boleh. Nah ini, ada suatu kasus tentang gangguan keseimbangan asam dan basa, yaitu diakibatkan ketika kadar asam dan basa dalam darah tidak seimbang, maka kondisi dapat mengganggu kerja sebagian organ tubuh. Kemudian sering konsumsi makanan asam ini berdampak juga bagi tubuh. Apa? Bisa sakit perut. Karena apa? Karena asam. Karena kebanyakan kandungan asam. Boleh. Nah, kita lihat videonya. Tahu nggak sih sakit mah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari? Ini di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia, yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Mengapa dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri, tertekan di ulu hati, berkembung, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tegak lambung, asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sphincter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dispepsia. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi kafein seperti kopi atau minuman bersoda. Kurangi konsumsi teh dan coklat. Jangan sampai terlambat makan. Jangan makan dalam porsi yang berlebihan. Jangan biarkan lambung kosong. Makan sedikit-sedikit dengan jenjang waktu yang sering. Jangan langsung tidur setelah makan. Istirahat yang cukup. Berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Jika gejala mah atau dispepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ini kata dokter tentang sakit mah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nah, itu adalah video mengenai sakit apa? Sakit mah atau Dispepsia. Betul. Nah, kenapa masalah kesehatan ini muncul? Ada yang tahu? Silakan Melan. Pertama, karena asam lambung naik, kedua radang mukosa lambung, ketiga luka di lambung, dan ada pun faktor di luar tubuh yaitu dikarenakan oleh merokok, stres, dan faktor diet. Ya, faktor diet ya. Jangan terlalu diet. Nabil jangan diet ya.
Kemudian membimbing penyelidikan. Nah, untuk sekarang kalian akan Ibu suruh praktikum. Jadi kalian dapat mengidentifikasi mana larutan asam, mana larutan basa, kemudian mana larutan yang bersifat netral. Karena duduknya sudah per kelompok, tolong bagikan ke belakang. Satu lagi. Untuk yang sendiri Ibu kasih di link ya. Silakan kalian mengambil alat dan bahannya, perwakilannya saja. Sudah siap alat bahannya? Siap sudah? LKPD-nya silakan kalian amati, baca dulu. Setelah kalian amati dan dibaca, baru kalian melakukan praktikum. Saya kasih waktu berapa menit ya? 40? 1 jam boleh. 45 menit berarti. Boleh. Silakan.
Hiji-hiji. Masukin. Kalau udah masukin aja. 11. 14 dulu ya, 12 boleh. 11. Pertanyaannya jangan lupa dikerjakan ya. Sudah? Nanti perwakilan kelompok silakan presentasikan hasil pengamatan kalian. Silakan kelompok siapa yang mau presentasi hasil pengamatan. Boleh kelompok Kinan sendiri, silakan ke depan. Silakan baca hasil pengamatan. Jadi saya akan membacakan hasil pengamatan kelompok kami. Yang pertama, larutan deterjen memiliki pH 11,
perubahan warna pada kertas lakmus merah dan biru menjadi warna biru dan itu merupakan basa. Yang kedua Aquades, pH-nya 7, perubahan warna pada kertas lakmus merah menjadi tetap merah, biru juga tetap biru. Jadi identifikasinya netral. Lalu yang ketiga larutan soda kue pH-nya 10, perubahan pada kertas lakmus merah dan biru menjadi biru. Jadi larutan tersebut merupakan basa. Selanjutnya larutan asam sulfat pH-nya 1, perubahan warna pada kertas lakmusnya menjadi merah dan merupakan asam. Lalu larutan cuka pH-nya 3, perubahan warna pada kertas lakmusnya menjadi merah juga dan merupakan asam. Lalu yang terakhir larutan garam pH-nya 7, perubahan warna pada kertas lakmusnya yang merah tetap merah, yang biru juga tetap biru, jadi netral. Lalu atas sekian, terima kasih. Inan, silakan ada yang berbeda. Sama? Hampir sama? Hampir. Ada yang berbeda? Kata-katanya saja. Ada yang lain? Ada lagi? Hasil pH universalnya mungkin berbeda, ada? Masa? Ada? Ada Bu, sedikit ya? Iya. Oh, tidak apa-apa. Sekarang yang pertanyaannya, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Silakan siapa yang mau mempresentasikannya? Pertanyaan-pertanyaannya. Sok. Silakan Sahlan ke depan. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang mengembangkan hasil dari nomor 1. Apa yang terjadi ketika kertas lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam bahan larutan deterjen dan soda. Kertas lakmus merah dicelupkan pada larutan deterjen dan soda kue akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan lakmus biru yang dicelupkan pada larutan deterjen dan soda kue akan tetap berwarna biru. Sehingga sifat larutan ini adalah basa. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kertas lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam bahan larutan asam sulfat dan larutan cuka. Kertas lakmus merah dicelupkan pada larutan asam sulfat dan cuka akan tetap berwarna merah, sedangkan lakmus biru yang dicelupkan pada larutan asam sulfat dan larutan cuka akan berubah menjadi merah. Jadi sifat larutannya adalah asam. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika kertas lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam bahan larutan garam dan Aquades. Kertas lakmus merah pada larutan garam dan Aquades akan tetap berwarna merah. Begitupun sebaliknya, lakmus biru yang dicelupkan pada garam dan Aquades akan tetap berwarna biru, sehingga sifat larutan tersebut adalah netral. Yang keempat, berdasarkan analisis pengamatan kalian, uraikan larutan yang diuji mulai dari pH terendah. Urutan yang terendah, larutan asam sulfat 0, larutan cuka 3, larutan garam 5, Aquades 6, larutan soda 9, larutan deterjen 11. Dan kelima, berdasarkan analisis pengamatanmu, kelompokkanlah sifat larutan asam dan basa dan netral. Basa, larutan deterjen, larutan soda kue. Asam, larutan asam sulfat dan larutan cuka. Netral, Aquades dan larutan garam. Sekian, terima kasih. Jadi yang pertanyaan yang pertama yaitu jika soda kue dan deterjen dimasukkan lakmus merah dan lakmus biru, ternyata yang berubah adalah lakmus merah berubah menjadi biru. Maka sifat yang terjadi adalah basa. Kemudian jika asam sulfat dan asam cuka dimasukkan lakmus merah dan lakmus biru, apa yang terjadi? Lakmus biru berubah menjadi
merah. Sifat apa yang terbentuk? Asam. Kemudian tadi berdasarkan pH universal, ternyata asam sulfat lebih rendah daripada cuka. Dan yang paling tinggi apa? Deterjen. Berarti kalau asam sulfat tadi dengan cuka itu di bawah 7 atau di atas 7? Di bawah 7. Sedangkan soda kue dengan deterjen di atas 7. Menunjukkan bahwa jika pH-nya kurang dari 7 bersifat asam. Jika pH-nya lebih besar dari 7 bersifat basa. Jadi sudah jelas ya yang mana sifatnya asam dan yang mana bersifat basa. Nah ini materi penguatnya. Jika lakmus merah dimasukkan ke asam, dia tetap merah. Kemudian jika lakmusnya biru dimasukkan ke larutan yang bersifat asam, dia akan berubah menjadi merah. Jika basa, larutan basa dimasukkan lakmus merah akan berubah warna menjadi biru. Kemudian nah ini untuk pH universalnya, jika netral dia akan mempunyai pH 7, yaitu di larutan di percobaan kali ini adalah larutan garam dan Aquades, boleh. Kemudian yang bersifat asam ini adalah di bawah angka 7, yaitu rentang antara 0 sampai 6. Ada tadi yang menyebutkan 0, ada yang 1, ada berapa lagi? 3. Asam sulfat kebanyakannya 3 atau berapa? 1. Kalau cuka? 2. Ada yang 2, ada yang 3. Sama yang penting dia di bawah angka 7. Di antara 0 dan 6, maka dia bersifat asam. Kebalikannya, jika dia bersifat basa, maka pH-nya akan 8 sampai 14. Tadi soda kue di angka ada yang 10, ada yang 11. Sama yang penting dia bersifat basa. Nah ini asam, dia memerahkan lakmus biru, pH-nya kurang dari 7 dan bersifat korosif. Sedangkan basa membirukan lakmus merah, pH-nya lebih besar daripada 7, kemudian bersifat kaustik atau iritasi. Sedangkan netral, dia tidak akan merubah warna lakmus, tetap kalau merah tetap merah, biru tetap biru. pH-nya pun sama dengan 7. Nah, tadi sudah pretest, sekarang kita post test. Mau berapa menit, Zahra? Tadi kan 7 ya? Tadi Zahra mintanya 7, sekarang jadi 10 kan jadi nambah? 5 boleh. Silakan, linknya sudah saya share di grup. Klik, jangan lupa kerjakan. Kalau yang sudah, kirim soalnya, dibaca dengan teliti, jawabannya harus nilainya di atas 80 semuanya. Saya kasih waktu karena tadi Nabil bilangnya pingin 5 menit, saya kasih waktu 5 menit. Jangan lupa kasih nama, namanya nggak boleh asal-asalan. Yuk, belum semuanya dikirim, jangan lupa dikirim. Baru 20 orang yang sudah mengirim. 2 menit lagi. Sudah? Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana perasaan kalian sudah mempelajari larutan asam dan basa? Senang. Sedihkah? Bahagiakah? Bahagia. Jadi sudah menambah ilmu. Oke, semua kelompok bekerja dengan baik sesuai dengan cara kerja, kemudian kompak, selalu kompak untuk kelas kalian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kekuatan asam basa, yaitu dengan pH, perhitungan pH. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, walaupun pelajaran semester 2 ini sedikit-sedikit sudah mau menghadapi kenaikan kelas. Selamat
belajar di rumah. Sekian dari Ibu. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.